kami dari UMP di sini mendapat tugas untuk mewawancarai Ibu terkait bank sampah barokah. Sebelumnya mau kenalan dulu, nama Ibu Sinten? Oh, nama saya Yuliani sih. Ibu Yuliani. Ya, saya sebagai ketua bank sampah yang kita bentuk waktu itu tahun 2019, kalau nggak salah bulan akhir 2019 sih kita mulai beroperasi waktu itu. Nah, kalau sekarang udah hampir 3 tahun. Mau Mbak, kalau mau yang ditanyakan apa? Yang melatar belakangi munculnya bank sampah itu bagaimana Bu dulu? Oh iya, kita awal pertama kali mendirikan bank sampah, kita waktu itu memilih kerajinan dari sampah aslinya. Waktu itu kita dapat undangan dari desa untuk menghadiri pelatihan sampah, pengolahan sampah. Ternyata mengundang dari Purworejo, terus kita sosialisasi dari Purworejo itu tentang pengolahan sampah. Terus waktu itu disuruh untuk membentuk bank sampah di desa ini. Tapi waktu itu saya belum kepikiran seperti apa bank sampah itu, ya belum tahu apa-apa. Tapi kita jalan sambil operasional, sambil belajar lah dari sedikit-sedikit kenapa harus ada bank sampah. Ternyata banyak sekali keuntungannya yang kita dapatkan dengan bank sampah. Mungkin itu yang mendasari kenapa harus ada bank sampah. Kalau dulu itu saya belum tahu yang mendasari bank sampah itu apa, kenapa harus di negara kita harus ada bank sampah. Tujuan didirikannya bank sampah barokah ini untuk apa? Tujuan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga. Intinya kita menyasar ke rumah tangga untuk yang bukan ngepol bukan, tapi kita mendidik rumah tangga itu supaya bisa memilah sampah rumah tangganya masing-masing. Itu untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di lingkungan. Menambahnya kesadaran warga sini itu. Ya, biar membuka mindset warga lah, biar bisa mengolah sampah rumah tangga. Seperti kalau kita belanja, mengurangi sampah yang dibuang ya. Terus bagaimana kondisi warga? Masih banyak terbuang, terutama di kebun-kebun masih banyak pertaburan sampah-sampah plastik, terutama di warung-warung gitu. Banyak sekali. Setelah ada bank sampah, alhamdulillah kita sediakan sosialisasi lah, sediakan karung minimal 3 karung lah, 3 karung kalau nggak 2 untuk memilah sampah langsung. Yang sampah plastik kita sediakan plastik, yang kertas-kertas, yang logam-logam, yang kaca-kaca. Terus menurut Ibu sendiri ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama terhadap sampah ini, Bu? Kita masih terus bersosialisasi, Mbak, sosialisasi keluarga. Kadang ada yang ngeyel, ya banyak. Ada yang nurut juga, alhamdulillah. Yang penting sekarang kalau kita nggak sambil jalan, mereka nggak tahu. Ya kan, cuma sosialisasi saja, tapi kita nggak jalan. Apa sih cuman. Tapi setelah mereka lihat, oh itu ya kayu, seperti itu juga kayu, ini kayu Bu, mungkin dikumpul ini, ampun dibuang. Seperti itu. Intinya harus bisa seperti itu. Kalau secara detail, wah banyak banget Pak. Lalu bagaimana potensi peningkatan ekonomi dari bank sampah? Ya alhamdulillah, setelah ada bank sampah, terutama yang memilah ya, ya kita awalnya sosial, kita kerja sosial Pak, kita nggak menuntut bayaran, kita nggak mengharap bayaran, cuman yang penting kita jalan walaupun begini, kita sambil belajar. Tapi ya alhamdulillah
setelah kita berjalan dari awal sampai sekarang adalah penghasilan walaupun sedikit, terutama alhamdulillah kita seperti membuka lowongan baru lah untuk pekerjaan baru. Sambil setelah rumah tangga selesai, urusan rumah tangga selesai, kita sambil main lah, sambil ngutak-ngutak sampah. Berarti Absen. waktunya itu fleksibel gitu ya, Waktunya fleksibel, asal ada sampah kita berangkat. Kita juga ada grup ya, grup buang sampah. Kita ini sampah banyak, langsung ayo kapan ayo. berarti tidak sesuai dengan jadwal pun tidak apa-apa selagi mereka luang gitu ya Bu ya. Buang, terus ada sampah ini yang dikerjakan. Terus dari segi ekonomi ya tadi yang Mbak ya. Setelah mereka tahu sampah itu berguna dan laku, ya walaupun sedikit adalah ada yang diharapkan gitu. Daripada dibuang kita kumpulkan ternyata bisa dapat uang 30.000, bisa buat beli minyak, bisa beli minyak, daripada dibuang. Tadinya dibuang ternyata kayu seperti itu juga laku. Kita belanja tiap hari kita menghasilkan sampah ya. Saya tanya dulu sama mbak-mbaknya, tiap hari menghasilkan sampah. Iya deh Mbak. Kira-kira berapa kilo kalau sehari? Kalau di rumah itu satu harinya untuk misalnya Per orang ya. Oh, per orang. Per orang berapa kilo? Ada kalau sekilo bukan. Kalau Berapa on? satu keluarga gitu ya kan bisa dilihat dari ember sampahnya itu biasanya ya sekitar 1 kilo, 1 kilo ke 1 kilo. Iya itu satu Tidak hari. campur sama organik. Itu kalau mungkin sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya tempat saya itu langsung saya pisah organik sendiri, plastik sendiri gitu biar nggak merepotkan nanti kalau pemisahannya gitu. Berapa ini jangan sampahnya dikemanakan? Kalau saya cuma Dibuang di tempat sampah, di kebun ya, di kebun. tapi ada juga itu penarikan melalui via itu Oh, ada dari TPSD, TPA. ya setiap Dari retribusi hari sebulan berapa juga? itu sebulan 20.000 satu minggu diambilnya 2 kali. Dari retribusinya, Gimana Bu? biaya retribusi sampah. Iya itu sebulan 20.000 berarti kalau seminggu 2 kali sekitar 8 kali ya sebulan gitu. Berarti kalau pas pengambilan sampah dari TPA itu berapa kilo kira-kira itu? Atau masih sekali wawancara ya? Ya lama ngobrol gitu ya. Sekali pengambilan itu ya sebenarnya macam-macam per rumah tangga itu kan pasti berbeda-beda ya Bu. Rata-rata mungkin ada yang 2 buntelan plastik besar itu sekali ambil. Sekali ambil, berarti ya lumayan deh. Tapi selama ini cuman dibawa seperti itu aja kan. Nah, dari permen kemarin pas kita fintech ya, dari KLHK itu tahun 2025 itu kalau bisa kita mengurangi sampah tinggal sampah 70%. Kita menyasar ke sana. Jadi selama ini kita buang sampah timbul biasanya rong resek paling sak resek cilik lah. Kita mengurangi jumlah sampah yang jadi itu enggak terlalu banyak di TPA yang terbuang ke sana. Biasanya sak truk kali 2 truk ya jadi golongan itu. Intinya seperti itu. Terus, ya, karena rumah tangga itu yang terlalu banyak menyumbang sampah selama ini dia yang kalau kita lihat di kota-kota besar di sungai seperti apa sungai banyak banget seperti ini dan plastik ada kresek. Kalau mereka sudah tahu kalau bisa didaur ulang terus laku dijual nggak mungkin seperti itu kok. Kita dengan sebagai mudah lah bisa menularkan bisa sosialisasi sama warganya jadi kalau bisa buat pas sampah untuk mengurangi penggunaan sampah seperti itu. Yang penting tiap hari kita pilah sampah dari rumah sebelum kita buang ke TPA. Yang dibuang yang ke TPA seperti apa? Mungkin jangan punya pertanyaan-tanya deh.
yang dimaksud di TPA itu seperti apa. Syukur-syukur nggak ada yang ditebang terus di TPA, nggak usah dibuat di TPA lah, kita olah sendiri semua sampah yang ada, yang organik walaupun yang organik. Kira-kira kalau makan kalau nggak habis, kalau bisa dimakan habis, terus kita olah sampahnya. Kalau kita masak, pasti ada yang anorganik juga ada, organik juga ada. Yang organik kita bisa olah menjadi kompos, kita nanam tanaman, tanam sayuran gitu. Kalau yang dari buah itu bisa kita buat ekoenzim, Mbak. Ekoenzim itu seperti apa? Mungkin ada ya. Ekoenzim itu yang fermentasi sampah ya. Aku sudah buat bulan depan aku panen. Apa itu? Itu dari kulit pisang. Nah, kalau jenengan pernah dengar coba apa itu? Oh iya, kulit apel yang dibentuk gitu. Jadi kalau kita buka Mbah Google itu googling coba buka tentang ekoenzim, cara membuatnya juga ada. Itu khasiatnya banyak ya. Teman saya itu jual satu botol seminggu cuma 8.500 ml ya, sampai 100 ml kecil botolnya ya Mbak. Iya. Itu lakunya di luar malah. Suka aku yang mengenali biasa. Yang itu ekoenzim itu. Nah, ekoenzim. Aku itu bikin sendiri tiap hari, dikasih label, kita dikasih kalau pakai toples yang nggak pakai itu pakai botol plastik itu kita bisa taruh proses pembuatan itu kita langsung buat syuting nanti lagi itu alhamdulillah kalau kita tahu pengelolaan sampah kita nggak ada yang hitung TPA. Terus ada lagi teknik biopori itu seperti apa? Biopori itu kita pakai lubang di tanah, terus dari pipa yang napasnya dibolongi, jadi dia buang sampah yang organik kita masukkan ke situ, lalu siram S4 seperti bikin kompos. Ya, biasanya kalau biopori itu diterapkan di rumah-rumah gitu. Kalau di kita kalau lubang, kalau saya sendiri ngolah sampah anorganiknya kita pisah sendiri, yang plastik, kertas, logam dan kaca. Terus kalau yang organik karena saya punya kambing, langsung pakai kambing. Ya kemarin untuk pertanyaan berikutnya lagi. Ya. Jadi peran pemerintah dalam pengembangan bank sampah Barokah ini bagaimana peran pemerintah dari Pemdes, dari pemerintahan desa, ya, atau dari mana? dari desa sendiri? Dari desa sendiri, alhamdulillah kita dimasukkan ke bidang usaha milik desa, yaitu Bumdes. Kita termasuk unit usaha Bumdes, dimasukkan ke Bumdes. Yang sekarang masih dalam proses pendaftaran hukum yang lewat online itu, lewat aplikasi ya. Kalau Bumdes kan pakai aplikasi pendaftaran nama terus setelah itu musdes terus dibentuk badan hukum. Jumlah nasabah kita yang punya belumnya di sana, jadi kita belum tahu, belum totalnya secara pasti, kali 50 ada. Untuk volume sampah jika rata-rata per hari itu berapa, Bu? Kalau per hari dan apa yang kita kumpulkan atau Yang dikumpulkan yang dilakukan secara keseluruhan. keseluruhan, kalau itu kan berarti di rata-rata aja ya. Iya, per harinya gitu. Kemarin saya baru laporan dari LH ke LH, kita tak belumnya laporan ke LH aja saya. Kita ada laporan ke LH tiap bulan, kita kasih laporan ke LH. Yang laporannya itu karena kita mengumpulkan anorganik, ya saya hasilnya yang organik. Iya. Kalau yang organik belum. Tapi dari tahun 2021 nggak apa-apa ya.
Maunya nggak? Itu timbulan sampah plastik sekian kilo, ada yang itu per bulan, Ini bisa di screenshot per nggak? bulan. Biar nanti dicek. Atau tak kirim nang jenengan kok gimana? Oh ini betul apa? Bisa. Nanti dikirimkan lawan. Nah, ini yang dari tahun 2021 yang Berarti untuk jenis sampah apa saja yang bisa masuk ke unit barokah itu? yang terutama sampah anorganik. Semua anorganik Semua gitu. anorganik. Dari plastik sampai Plastik, logam, kertas, kaca. Masuk. Tadi untuk jenis plastiknya apa saja Bu yang tadi botol-botol itu? Oh, ya. namanya gitu ya. Terpilah yang plastik ya, yang Iya. plastik. Yang plastik itu yang pertama ya, ada PET. Ada PET besar, PET kecil, terus PP itu gelas plastik, terus ada lagi ATPE, ATPE warna, ATPE putih, terus ada lagi HD yaitu kresek, masuk plastik sablonan itu, terus sama plastik bening itu yang plastik ya, terus ada lagi nika, terus ada emberan, ada kerasan. Ada pupuk, ada ring gelas. Tembaga. Kalau tembaga maksudnya logam. Kalau logam itu seperti besinya juga ada besi tipe A, besi tipe B. Aluminium juga ada aluminium tipe A, ada aluminium tipe B. Yang aluminium itu ada kaleng-kaleng minuman. Kaleng minuman seperti apa ya? Aku juga seperti itu kan. Ya minuman sering kan pakai aluminium ya. Larutannya. Larutan, terus ada lagi botol kaleng parfum. Parfum itu maksudnya juga aluminium. Yang penting kalau kita ngecek aluminium bukan atau kaleng itu kalau ditempelkan ke magnet, kalau yang kaleng yang nempel, kalau aluminium enggak. Terus kalau aluminium ada lagi tromol-tromol motor, maksudnya juga aluminium. Ada peralatan rumah tangga ya, seperti ceret, seperti wajan, panci. Terus ada lagi yang logam, ada kawat juga masuk, gesek. Untuk sampah yang paling sedikit dan yang paling banyak, nah bisa sedikit itu sampah apa, terus yang paling banyak itu jenis sampah apa? Kalau kita paling banyak itu kalau dari laporan tadi plastik Botol. sama kertas. Kalau yang paling sedikit? Yang paling sedikit itu malah logam. Logam. Karena kalau kita plastik sama kertas itu takut ya tiap hari kita kasih Kita ngomongin setiap hari. kalau kita belanja dapatnya plastik. Jadi untuk mengurangi timbulan sampah plastik terutama yang sekali pakai, makanya disarankan untuk memakai tumbler, terus belanja pakai kapal sendiri. Iya. Iya. Jadi zero waste plastik lah. Terus dari peraturan pemerintah juga dari Permen KLHK itu juga dalam mengurangi timbulan plastik juga dari PT-PT yang memproduksi minuman mineral kan tambah tipis kan. Kalau dulu kan pegel, plastik botolan kan dulu kan pegel, sekarang tambah tipis. Ini karena peraturan tadi sama dari Kementerian atau peraturan ini pakai kok seperti itu. Kalau kita pelajari kenapa ini berarti peraturan seperti itu. Terus kalau
lihat. Kalau ada prosesnya bagaimana kalau ada sampah yang tersangkut? Nah, proses yang baru datang kayak seperti Iya. kita timbang. Kita timbang menurut jenis sampahnya. Tapi kalau dari mereka itu campur, nanti satu karung itu ada kertas, ada plastik, macam-macam. Kita maksudnya kecampuran dengan harganya berbeda. Oh, beda ya. Kalau kita seperti ini, dasar harga kalau kita membeli, kita beli dari warga gitu nih, seperti ini harga sekarang. Kita membeli di warga itu sudah ada harganya gitu ya. Kita patokannya harga seperti ini. Itu harga per kilo atau? Per kilo, ada yang bijian. Kalau bijian biasanya botol bir, seperti AHM, seperti saus itu kita bijian. Bijian. Tapi kalau yang sirup, yang botol-botol kecil seperti itu, botol-botol sing kaca sing GPU seperti itu kilo. Itu kalau untuk HVS itu maksudnya jenis kertas. Seperti ada duplek, ada kertas semen, berarti. Biasanya kalau dari warga kan campur deh. Seperti aku mau jual buku, Iya. kita maksudnya buku. Kita maksudnya buku ini apa ya? Buku. Kita maksudnya kertas campur lah, kertas campur. Kertas campur. Dalam pengelolaan sampah itu dibutuhkan waktu berapa lama Bu? Pengelolaan sampah. Iya, Kita tergantung timbulan sampahnya kita udah masuk, kita ambil. Kita kan kalau kemarin itu ada 2 PR seminggu lah. Itu yang masuk cuma 3 orang. Alhamdulillah. Kita cuma penggilaan sampah. Berarti yang tadi di bawah VR itu hasil beli dari warga atau hanya mengambil beli dari ibu ya? Masuknya ke tabungan, Mbak. Kita catat, kita masuk ke tabungan. Tapi kalau warga menginginkan untuk dibeli, kita beli. Tapi kebanyakan masuknya ke rekening tabungan, ke tabungan. Nanti kita bagi pas menjelang bulan apa? Lebaran lah, kita puasa bagi. Jadi kalau kita puasa kita tutup nggak menerima, nggak maksudnya buku baru lah gitu. Benar buku tentang buku tabungan kita tutup. Tapi kalau sampah, kalau yang mau diambil ya diambil masih, tapi bukunya untuk yang berikutnya lagi. Kalau untuk strategi pemasaran Dari bank sampah ke sana gitu. Ya alhamdulillah selama ini kita pasarkan ke bank sampah ini, ke workshop ya, kalau kita sudah sampah banyak karena kita sempit ya, nggak muat banyak, langsung kita telepon, Pak sudah banyak sampah yang kita habiskan, langsung diambil. Untuk sistem pengelolaan buku tabungan pada bank sampah ini bagaimana? Sistemnya warga mengumpulkan sampah menurut jenis sampahnya, terus kita timbang menurut jenis sampahnya, kita masukkan ke buku tabungan. Kita masukkan ke buku besar dulu lah, seperti yang tadi ya. Buku tabungannya masih tak habisin Mbak, masih tak cetak, belum jadi. Iya, tidak apa-apa. Kita masih seperti ini, masih catatan seperti ini. Tanggal, nama, plastiknya apa aja, terus kertasnya apa aja, lokal apa aja, beli apa aja. Nanti kita hargai menurut harga pasaran sekarang. Berarti langsung dikasih uangnya saat itu juga atau nanti setelah menunggu apa? Kalau uangnya, kalau tabungan kita bagi bulan puasa. Tapi kalau nasabah mau ambil, Bisa. menurut catatan yang ada. Nanti per tahun itu mereka punya tabungan dari sampahnya itu ya, Bu, ya? Ya alhamdulillah bisa buat beli cemilan lah. Jajan lebaran. Jajan lebaran. Alhamdulillah Mbak, kemarin tak ada buku nongol.
kemarin aja ya ada yang mengumpulkan tabungan dari sampah itu sampai 300.000 Itu dalam 1 tahun itu. Ya lumayan loh, tumbas itu ya jajan lebaran kan lumayan. Cuma sampah-sampah enggak loh, tapi yang penting kita pakai Ternyata ada hasil. Lalu adakah kendala dalam membangun bank sampah ini Bu? banyak Apa saja Apa kira-kira? banyak sekali, terutama ya karena kita sampah dari pengurus sendiri lah, Iya. dari pengurus sendiri. Mbak, ini sampah kenalan lagi ya kotor ya. Dari warga asal ngumpul ke sampah, nggak tahunya itu sampah kotor lagi. yang saya masih tercampur yang organik terus kalau kelamaan kan jadi gitu. Iya. Yang bikin kita jadi Kasihan yang olah itu. terus dari semangat pengurusnya juga seperti itu. Jadi pinter-pinter yang ngomong aja gitu. Terus kalau yang dari yang lain itu dari warga, Mbak. Dari warga kadang kita masih dipandang sebelah mata, terutama dari kalau dulu dari pemerintah desa aja seperti itu. Dulu aja dari pemerintah desa kita jalan sendiri benar nggak ada turuan dari pemerintah desa juga nggak ada, dari warga pun juga seperti itu. Tapi setelah saya berjalan ternyata ini loh hasilnya, terus mereka bisa memandang kita ini. Oke, tak buatkan gedung dari biji ini Pak, gedung seperti ini. Kita tak buatkan gedung. Tadinya saya mau minjam dapur kakek saya, rumah kakek saya. Jadi awalnya itu dijalankan bagi mereka yang sadar, bagi mereka yang sadar saja gitu ya. Bu, Iya. ya. Terus saya juga sudah sosialisasi waktu pertemuan PKK, pertemuan PKK RT, pertemuan PKK RT, saya masuk Mbak. Saya sosialisasi tentang sampah. Ayo dikumpulkan sampah, ayo kumpulkan sampah. Yang kumpulkan yang ada, yang enggak ya juga banyak. Jadi kita membuka mindset orang untuk mengumpulkan sampah. Nah, sampah berguna itu susah. Terutama dari dukungan tokoh masyarakat itu masih kurang. Karena yang kalau di desa seperti ini Mbak, terutama kalau habis pemilihan kepala desa ya, biasanya sok gegetan. Kayak wonge kae, deh. Ora melu kayak wonge kae seperti itu kan. Kadang dari tokohnya sendiri itu masih belum memandang kita. Kita mau menyasar ke sana tuh juga masih susah. Jadi kita menyasar yang mau aja. Nanti yang nggak mau kita sosialisasi sedikit-sedikit lah, sambil kita biar mereka melihatlah jalan kita. Ya, untuk solusi ini bagaimana Bu? Misalnya solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang tadi disebutkan itu? Ya, kita mendekati tokoh masyarakat, pemerintah desa terutama. Jadi alhamdulillah sekarang BPD pun sudah mulai sosialisasi kita, membantu kita bersosialisasi tentang bank sampah. Tadinya aku nyampe nangis-nangis, aduh gimana sih, aku juga kerja sosial, aku nggak ada bayaran loh, aku nggak ada bayaran. Mereka, aku ya kasihan yang mereka itu. Kalau saya harus sendirian, kalau aku ya itu sosial memang. Terus kalau mereka yang bilang itu kalau nggak dikasih uang satu nggak apa-apa kan sakit. Terus waktu pertama kali sambat ke pemerintahan desa Pak Lurahnya, oke Mbak, yang hasil ini sekarang engkau dibagi pengungsinya dengan kita bagi cuma 5.000 Mbak sekali datang, itu aku cuma bisa bayar cuma 2.000 Sampai sekarang kalau kemarin sudah 10.000 bisa kita saya bayar 10.000. Walaupun saya jadi ketua, saya nggak menuntut bayaran untuk ketua sendiri, enggak. Jadi kalau saya nggak datang, jadi nggak bayaran doang gitu. Seperti itu. Terus untuk yang ke warga, kita tetap sosialisasi sambil yang nasabah yang sekarang sudah mengumpulkan sampah, diharapkan bisa menulari ke yang lain lah. Tapi ini ngumpul ke sampah ini seperti itu. Terus ada lagi pelayanan kita.
kita meningkatkan pelayanan kita ke warga. Ya, sesuai dengan pertanyaan terakhir nih barusan ini banyak menjawab harapan untuk masyarakat dan juga bank sampah ini. Bagaimana? Harapan ke depan. Ya, Iya. pesan-pesan gitu. Nah, harapan ke depan kita bisa berkembang lebih baik lagi, kita bisa membantu warga lah. Kita ini nasabah masih 50 orang ya, 50 orang. Padahal kita ada 19 RT. Satu desa Ini ada 19 RT. Itu pun kalau per warga bisa mengumpulkan sampah ramah. Kalau semuanya, Kalau semua mau mengumpulkan sampah orang ini cuma sebagian loh. Sebagian aja seperti itu loh. 50 paling se-RT. Iya, cuma se-RT itu sudah luar biasa seperti itu. Kemarin saya jual sampah 1.500.000. Kalau yang bisa lihat yang dulu sebelum ada alat angkut yang tadi, iya. nah, itu pun saya berjuangnya masa awal itu untuk mengadakan alat angkut. Saya mengajukan proposal ke LH 2 kali. Terus yang kemarin ke Bulan belum terrealisasi. Terus akhirnya dari Bumdes, oke Mbak, ini Bumdes ada turun nih penyataan model 100 juta. Aku minta PR. Aku minta PR. Kita kendalanya dari dulu seperti itu, alat angkut. Masalahnya warga itu mengumpulkan sampah, mau jual ke bank sampah setor itu malu. Bawa yang sampah sih kebanyakan, apalagi yang lansia, yang anak muda terutama, pura-pura lah ya, malu lah kebanyakan. Terus kita jemput bola, ayo kita share lah, kita cuma lewat HP. Ayo sekarang jadwal pengambilan sampah mana rumah siapa aja yang mau diambil sampahnya. Kita datengin, kita timbang, kita bawa ke sini. Pakai PR. Jadi kita bisa meningkatnya karena ada alat angkut. Tapi dari warga pun sendiri itu masih kurang mau mengumpulkan sampah. Apalagi masih banyak tukang rokok keliling. Kadang kita kalah sama tukang rokok. Karena apa? Karena bisa menawarkan harga tinggi. Mereka harga tinggi karena buat sendiri. Kalau saya buat mereka. Ya, misalnya kalau dari tukang rokok harga 400 bisa jual 3.000, bisa membeli 3.000. Kalau saya cuma 2.500 normalnya seperti itu ya. Tapi yang 500 itu buat operasional dan lain-lain. Seperti operasional, seperti apa namanya, untuk setor ke desa, Bumdes kan, kepalanya itu juga. Apalagi saya lihat juga tambah bensin barang, perawatan juga. Harapannya ya bisa mengumpulkan, harapannya saya bisa mengumpulkan sampah tiap warga. Amin. Alhamdulillah, semoga dari harapan-harapan Ibu untuk kedepannya itu bisa terrealisasikan, tercapai dan maju ya semuanya, dan semoga meningkatkan kesadaran bagi mereka yang belum sadar gitu ya Bu. Ya, terutama sampah itu jangan dibuang lah, harusnya kita olah lah. Iya. Olah seperti kegiatan lupa, kalau yang bisa buat pelatihan apalagi ini banyak banget. Waktu kemarin saya ikut prioritas itu yang dari Kediri, kita jelantah pun bisa mampu. Kita jelantah kita dibuat piring, Oh iya, bisa dibuat sabun. bisa. Kita capek kamu udah sabun ya. Dari minyak jelantah. Sebenarnya banyak. Banyak banget manfaat dari sampah yang kadang kita masih belum tahu. Dari plastik pun bisa dibuat kerajinan. Kemarin nih Mbak ya, itu yang buat tas itu aku bikin tas dari kresek. Iya. Aku rajut terus dari bunga jadi Iya. jadi karena belum di sini belum dikasih, bisa kan taruh sini.
Yang pemberhentian. Enak aja. Kerjakan. Saya rasa cukup sekian ini Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi bisa lewat Mbak Isma. Kalau yang belum jelas ya, karena sebenarnya juga aku nggak bisa karena Iya. terus ada yang foto-foto dari peraturan menteri apa aja sih yang mendasari pancasila, data hukum apa aja yang mendasari pancasila bisa kayak saya. Oh iya. Terima kasih ya, Bu, atas segala waktunya.